ngopi yang jamnya yang baik. Kalau nggak gitu harus makan nasi dulu, karbo lah, karbohidrat. Saya sering kok gambling. Siapa sih pelanggan datang saya kawarin kopi, mas saya nggak ngopi karena mas saya punya sakit lambung, asam lambung. Saya gambling terus dulunya ya, tapi sekarang udah nggak gambling lagi. Karena udah tahu ya. Udah tahu. Ya. Coba kopinya jangan dikasih gula. Coba kopinya nggak usah perlu dikasih susu. Lah terus mas, ya pure coffee. Saya akan buatkan yang memang dasar orang baru pertama minum kopi yang nggak pakai apa-apa. Cukup pure coffee. Reaksinya dia? Alhamdulillah nggak pernah ada masalah dan balik lagi. Aku tak pernah merasakan pure kopi tuh macam mana. Pernah lah. Aku tak pernah selama hidup nih tak pernah. Pure coffee it's okay. Lebih enak daripada dicampur macam-macam. Bukannya saya di pekerja ya, saya juga minum kopi kok. Minum kopi yang kasih gula, kopi tiam, kopi culture saya masih minum. Tapi saya tahu kopi yang harus saya nikmati yang mana. Kalau menurut Mas nih, Ya. di luar coffee shopnya Mas, kedai kopi mana yang Mas acukan jempol nih? Ini dedikasinya bagus, kualitasnya mantap. Ada beberapa. Ya. Yang pertama itu ya masih linknya nggak jauh dari Morning Bakery ya. Itu ada di Niaga Mas, ada Here Coffee. Oke. Kemarin. Iya. Itu bagus. Itu kenapa Mas bilang bagus tuh? Yang punya pasti sudah tahu standar. Oke, mereka udah banyak. Saya nggak mempermasalahin kopi dicampur susu. Contoh cappuccino dan latte. Itu pengerjaannya lebih ribet daripada kopi filter tadi. Karena Kalibrasi kopi sama supaya nyambung ketemu susu menghasilkan rasa manis tanpa kasih gula itu lebih ribet. Susunya harus benar, foamingnya harus bagus. foam itu apa, busa ya? Iya, espressonya juga harus bagus. Mesinnya lagi harus bagus. Baristanya juga human. Temperatur udara kali kan ngaruh juga kali. Semuanya, temperatur udara, air. Mak ribet juga. Kita setel kopi dah campur susu kacau. Nah, nggak masalah itu nggak ada masalah. Bagi kami pekerja kopi memang harus begitu. Kita untuk nyajikan sama customer itu yang harus, suka itu namanya kualitas. Yang pertama tuh Here Coffee, oke, it's the best. Yang kedua pasti Anchor. Kenapa tuh? Itu ramai kali tuh ya. Anchor selain kopinya berstandar, itu kopi-kopi style Amerika, Australia kayak gitu, yang gampang dinikmati aja. Terus restonya yang lebih bisa mengangkat. Nah, si owner mengangkat makanan yang dari kampung dia. Itu makanan yang dari kampung dia, yang udah terbiasa dimasak oleh orang tua mereka. Oh ya, dijual sehari-hari. Nah, jadi pengusaha itu kan harusnya begitu. Apakah yang kita suka, yang itulah yang kita jual. Betul. Ya, apakah yang keseharian di rumah kita kalau bisa dijual, ya nggak apa-apa. Yang diciptakan oleh orang tua kita, mama kita kan, atau tante kita, nenek kita yang dulu. Tak perlu malu gitu. Ya, itu ada hasil gitu. Anchor sekarang itu. Lagi pula letaknya juga strategis. Dan kerennya dia tutup jam 5 sore sih. Sekarang sudah sudah sampai malam semenjak pandemi ya. Tapi Anchor didukung oleh kebiasaan warga Indonesia. Jika yang punya bule itu udah biasa, ekspatriat itu. Aduh. Jika yang punya bule nggak usah capek. Iya sih. Iya. Lucu sih. Kenapa saya bisa bilang begini? Biasanya orang yang lewat kedai saya pasti underestimate. Ini tempat apa sih? Gue gak jelas gitu. Iya juga sih. Ya kayak angkringan aja. Ya saya memang warung kopi. Saya angkat sederhananya aja. Tapi coba deh belok. Rasain dulu lah. Ya, coba deh belok. Ya sini ya belok gitu. Bukannya saya merasa jago. Tidak seperti itu. Saya suka dengan komunikasi yang dua arah. Face to face enak. Ya. Jadi siapa saja boleh lah mampir. Gak perlu kamu pakai outfit ya. Outfit yang mahal. Gak perlu kamu pakai sendal yang bagus, pakai celana pendek ke warung kopi udah bebas. Yang penting buat duit. Sama yang penting ngomongnya
berkelas. Bukan bajunya yang berkelas kalau bisa. Iya. Tuh, Karena minum kopi. Wah, ini kurang ini. Wah, Sorry, bukan berkelas, salah. Salah itu, berisi. Nah, kelas bisa aja aku ngomong Lamborghini harganya sekian. Aku nggak punya Lamborghini. Iya. Berisi. Nah, sekarang sudah bergeser untuk pelanggan kami sendiri udah bergeser. Gimana tuh? Nah, umurnya sudah 35 tahun ke atas. Ya. Udah bapak-bapak, alhamdulillah sudah mulai masuk ke ranah ngopi seperti ini. Dan sekarang para pejabat juga nggak malu untuk mampir ke tempat saya. Saya juga nggak pusing. Memang ada beberapa penilaian dari rekan, Mas ini pejabat kalau kesini Mas, itu terpaksa. Duduk juga kepaksa. Kenapa? Kalau usaha ini kan harus sediakan fasilitas yang nyaman. Nah, kalau saya kan punya konsep sendiri, jadi saya akan jelaskan juga. Saya nggak akan ngebantah. Saya tahu usaha itu kan ada good food, good people, good price, good place. Terakhir apa sorry Pak? Good place. Oke. Ya kan? Kalau kita nggak sanggup di good place, kita harus korbankan dulu dong. Sesuai dengan budget dan modal kita. Sesuaikan dengan konsep awal kan. Nah itulah. Itu tantangannya. Itu dia. Yang bagus banyak, yang gila sedikit. Kita harus jadi gila. Iya betul. Rata-rata orang Jepang memang banyak gila, bukan bagus. Emang gila orang Jepang. Gila Mas. Apa aja yang mau dibuat dia bisa dibuat sama dia. Jadi banyak yang bisa ngomong mungkin keluar dari zona nyaman. Ya kan? Tapi makanya keluar dari zona nyaman nggak tahu gimana. Apalagi Jepang karena kondisi tempat yang sangat kecil. Jadi tempat sekecil ini pun bisa jadi sesuatu gitu. Kalau ini udah cukup besar. Ya, rumah orang tuh tak terlalu ibarat sedua lengan ini. Ada ruangan orang itu ya kan? Ya. Jepang ada orang Jepang tinggal di warnet men. Iya ada. Jual itu kerja di warnet. Tidur di warnet. Jadi tempat tinggal. Wah gila. Harusnya yang kita fotokopi kan kayak gitu. Kita copy lah, kita modifikasi. Sedangkan kita berdiri di negara yang siapa sih yang nggak tahu Indonesia? Kayak akan segalanya. Kemaripa loh jinawe katanya. Ya kan? Apa tuh? Artinya apa tuh Mas? Kemaripa itu semuanya ada, melimpah. Loh jinawe tanahnya subur. Ya juga. Iya. Apapun yang ditanam jadi. Iya. Tapi kenapa kita begini? Nah, kayak gini lah, kayu aja lah. Kayu untuk body gitar ternyata kan dikirim dari Indonesia semua. Iya. Tapi dalam bentuk mebel. Bentuk mebel. Sengaja. Ya begitu. Itulah Indonesia. Saya pernah mengerjakan kok. Pada waktu saya di kampung, kayu yang bagus kita kirim ke Eropa. Yang di bawah standar dah. Dan di bawah standar kita pakai sendiri. Sama dengan kopi sih sebenarnya sebelumnya muncul sekarang ini ya. Saya cukup bersyukur sekali sih berkembangnya di Indonesia meskipun Batam agak terlambat ya. Batam selalu terlambat. Batam itu biasa. Tapi saya bersyukur banget. Iya. Sekarang sudah mulai melihat bahwa bisnis ini itu menjanjikan gitu. Tapi sebentar dulu bos. Ya kan? Bisnis kopi itu bisnis yang paling berisiko sangat besar. Alatnya mahal, modalnya besar, tak bisa dijual mahal. Betul. Coba kita jual kopi harganya 60.000, siapa yang mau minum? Apakah konvensional, pasar konvensional bisa kita masukin dengan kopi yang 60.000? Bisa. Apalagi kopinya nggak pakai gula. Itu kenapa orang luar telepon keras-keras kali itu? Ya ini sini pun kolektor kita nih. Itu dia. Jadi, tapi gitu masalahnya kayak Anchor harganya juga 50-an kan? Yes. Starbucks. Ya. Bisa segitu. Oke, Starbucks dia jual branding ya. Branding awal dia sudah besar. Jadi. Tapi kita boleh lihat yang minum ke Starbucks banyaknya apa? Frappuccino itu apa Mas? Frappuccino itu kan kita ngobrolin lagi nih kopi yang pakai mesin nih sekarang. Tadi kan nggak pakai mesin. Ada frappuccino, ada cappuccino, ada latte. Iya. Nah tuh bedanya tuh apa aja tuh? Kopi ada di produk namanya black and white. Mati. Yeah. Oke. Black masuk di Americano, long black, kopi itu kopi hitam lah intinya. Yes. White itu yang tercampur dengan fresh milk, cappuccino. Cappuccino itu 50% espresso, 50%-nya dari foam yang dihasilkan dari susu yang di steam milk. Yeah. Nah,
latte itu kopinya 30%, 70%-nya baru susunya. Nah, tadi frappuccino? Frappuccino itu blends. Blend itu kayak apa ya? Kalau di bar itu namanya fusion ya. Terbaru. Iya. Gabungan jadi, dari gabungan supaya gampang dinikmatin, dikasih icing sugar, ya kan? Espressonya tinggal pilih single shot, double shot. Tetap ada campurannya susu sama gula. Lain-lain. Jadilah signature. Mau toppingnya apa gitu ya? Nah, Gitu kan. itu yang muncul. Mawas diri Anda pesan cappuccino, espresso, apa tadi latte atau frappuccino. Mawas diri Anda. Anda buang duit loh 50.000. Iya kan? Iya. Karena untuk ini rata-rata itu untuk tren, untuk fashion, Wak. Itu Masuk fashion. Starbucks. Siapa yang nggak minum Starbucks terus nggak usah diboto Ya betul. zaman sekarang. Aku juga. Handphone buram waktu zaman itu. Tapi kan nggak banyak. Yang terbanyak minum Starbucks pasti diboto. Pasti di foto. Semangat kakak. Abi apa? Semoga harimu indah. Pinter sih tapi dia buat Iya. kayak gitu. Iya. Cantiknya kamu bikin aku nggak tahan. Padahal laki-laki. Iya. Tapi itu men, orang Indonesia itu bangga Wak. Di Starbucks ditulis namanya. Kok di Jepang nggak ada Wak? Nggak ada. Pakai nomor. Iya. Orang Jepang takut privasinya tahu Wak. Diketahuan. Iya. Oh namanya misalnya Udin, Saparudin. Ya tinggal cari di Instagram sekarang segampang itu. Oke, kalau aku di Starbucks nama aku Ajo, tak tahu ada Mantap Ajo. kayak gitu man. Iya kan? Nama asli. Orang Indonesia, orang Indonesia. Bangga jadi warga negara Indonesia karena mereka sangat terbuka sekali. Iya sih. Sedangkan nggak usah jauh-jauh, ya. Untuk di Australia di bagian Perth ya, di kota Perth itu Starbucks nggak ada. Oh iya nggak ada, iya. Kalau nggak salah aku pernah tuh dibuat filmnya bahwa kenapa Starbucks bangkrut di Australia. Iya. Pernah disebut. Kenapa tuh mas ya? Ya, mereka sudah sadar, mereka lebih memilih benar-benar kopi. Meskipun mereka minumnya nggak ada masalah ya. Untuk di cappuccino, latte itu nggak apa-apa. Tapi kopi specialty kopi yang bagus. Bukan kopi passion ya, bukan kopi lifestyle. Tapi mereka butuh kopi. Ketika pagi berangkat kerja, minum kopi, sarapan, sudah cabut. Udah kebutuhan jadi mas. Sudah kebutuhan. Jadi kopi itu salah satu kebutuhan. Mereka ada di sini, Starbucks di sini. Ya kok nggak nyampe gitu kan? Iya, benar Ya udah, sekali. kami tinggalin. Kami Mungkin tinggalin. gitu ya. Coffee shop street lebih berkembang di Australia. Tapi ya itu, sekarang beriring dengan kecanggihan teknologi, orang sana kalau ngopi pasti bisa ngelihat alat bagusnya yang mana ya. Anggapan mereka sudah bahwa alat bagus berarti hasil kopinya akan bagus. Itu udah pasti sih karena orang Australia punya standar sendiri bagian untuk alat dan barista. Untuk di Australia ya. Udah di Australia. Indonesia untuk dijual. Kami pakai ini, yang sana pakai itu. Bukan kemungkinan, pasti jelek. Padahal kemungkinan. Ya. Kemungkinan. Kembali ke yang operasional. Apalagi bijinya, petani dan lain-lain. Nah, petani kita nih gimana nih? Setelah boomingnya kopi di Indonesia, petani kita nih ada perubahan nggak sih mas? Perubahannya itu pada sisi petaninya sendiri. Banyak petani muda yang sudah bermunculan. Yang petani tua sudah terikat kontrak pada zaman dulu sampai sekarang. Kontrak apa tuh mas? Urusan lambung ya, urusan perut ya. Kontrak dari perusahaan-perusahaan mungkin Wak. Benar. Jadi kalau kita udah urusan sama kopi itu mafianya juga seperti mafia. Terlarang. Oh ada mafia juga rupanya. Gimana tuh mas? Kalau saya anggap ya, kopi ini emas ketiganya di Indonesia. Pertama? Istilahnya selain bahan tambang ya. Siapa sih yang nggak kenal kopi Indonesia? Iya, Gayo. Oke. Gayo Aceh ya? Iya, Toraja, Gayo, Mendeling. Siapa yang Medan ini? Abang Medan pasti ya. Ini ya. Di Jepang ditanya your specialty beans. Yes. Toraja. Kita minum kopi di Jepang Toraja yang kita minum. Itu yang disuguhkan Yes, mereka. specialty. Yes. Mendeling. Aduh. Nah, gimana kita? Tiba-tiba muncul satu, your specialty kopi tanker. Nah, kalau ada. Singapura Malaysia kan kopi mik. Nah, Kopi tanker, Wak. Segitunya ya biji di Indonesia ini ya. Iya. Tapi mereka terikat
maksudnya tuh nggak bisa lepas lagi atau? Jadi gini sistemnya. Contoh saya pemodal besar. Saya akan kasih duit dulu sama dia. Kamu butuh apa? Mau bangun rumah? Mau renovasi rumah? Mau butuh anak sekolah? Hutang budi. Kasih dulu. Nah, nanti kalau panen kopinya ke saya. Dengan harganya sekian udah terjatuh. Ini anjing kayak gitu ya. Sudah dari dulu. Semenjak dilepas dari penjajahan, sekarang kita dijajah sama. Karena mereka lebih tahu ya. Lebih duluan tahu. Ya. Nah gitu. sekarang tadi petani-petani muda nih gimana? Nah petani muda ini ya saya rasa cukup bagus. Meskipun mereka baru memegang untuk kebun-kebun yang micro lot ya. Yang nggak terlalu besar. Mungkin ya 2 hektar, 3 hektar, sampai 4 hektar. Kalau yang besar-besar kan udah belasan puluhan hektar. Supaya menghasilkannya itu. Jadi kalau yang petani muda sekarang sudah mulai melek kualitas. Kalau nggak merah nggak dipanen. Pemeliharaannya lebih dari awal lebih bagus. Bahkan prosesornya sekarang sudah lebih bagus daripada zaman dahulu. Anak-anak muda yang sudah mungkin ikutin kejuaraan dunia. Yang kemarin tahun lalu Indonesia dapat peringkat 4 juara dunia. Sama kayak ini kan. Internasional barista. Pedal gitar. Sama. Versi butiknya, rumahan. Nih, Rumahan. Kita di handmade. Nah tadi tuh katanya juara 4. Ya. Di bidang apa tuh mas? Barista. Kok baristanya ngapain? Profesional barista. Nah, untuk bikin kopi, signature, Roasting. dan pelayanan. Kalau roasting nggak masuk di kejuaraan. Pelayanan sih sebenarnya. Bahasa, knowledge yang dinilai sama mereka, gestur. Udah kayak acara Ratu Kecantikan ini. Sama. Miss Indonesia. Yang dinilai human sama produk. Susah juga. Iya. Kita tak bisa gitu. Iya. Kita mending nikmatin bener-bener kopi yang enak, yang benar supaya kesehatan kita juga terjaga. Kopi itu meningkatkan konsentrasi udah pasti kalau kopi yang baik. Betul. Itu aja. Darah juga. Iya bagus. Aliran darah. Pak. Hah? Itu kopi gitu. Ke paket. Silakan. Coba. Nggak perlu harus ke asli bucket. kopi, jangan campur susu. Aku nak tahu rasa dia Ya. macam mana. Kira-kira untuk Sarmannya kopi apa cocok? Aman. Flores. Serius aku kayak cocok. Aku kopi Afrika. Hah? Afrika ya. Ethiopia kan ada ya. Boleh. Nanti di Salasa pasti udah ada. Salah satu Belum tahu Salasa ya. Oh, aku udah tahu. Nanti. Ya. Ada, aku tahu. Iya. Dekat juga sini. Dekat. Dekat sama bos juga. Nek depan rumah Medi. Nah, Ruko-ruko. aku pernah nih Mang minum kopi filteran nih. Aku lupa daerahnya mana. Kayaknya Jawa Barat. Jawa Barat ada Malabar, ada Gunung Halu, Kayak Malabar. Ada- Pernah dikasih. Ciwidey. Ini rasanya nangka. Ya. Malabar berarti ya? Iya. Coba. Nangka? Kok nangka? Nggak semuanya. Nggak harus tentu dari Malabar terus rasa nangka. Kebanyakan sih kalau yang itu namanya fermentasi ya, proses natural proses. Kok bisa ada rasa nangkanya mas? Ya itu fermentasi. Kalau zaman dulu masih enak dan ternyata ada pasarnya. Itu over fermented, agak over. Kok bisa ada rasa nangka sih di dalam itu mas? Di situ tadi saya bilang buah ya. Ya itulah. Digabung-gabungan gitu. Ada nangka, ada cempenda, Wah, cepet daun. jambu biji, jambu air, semangka, rumput, kulit kayu, teh, jasmine, lavender. Itu ada semua di kopi. Kayaknya kopi ini menyerap semua aroma apa gimana deh? Ada flavoring kopi sendiri yang untuk kita biasanya cup tester ya, untuk triangulation itu ada 1000 macam. Kopi rasa aqua ada nih kayaknya. Mana ada? Ada rasa betadine, chemical. Masa kalau Itu tak dari mana itu? Nah, itu yang nggak layak dikonsumsi. Oh. Ada chemical, ya, ada sisa pembakaran. Itu kan harus kita tahu gitu loh. Makanya ada quality control saat setelah sangrai sebelum disajikan di bar. Quality control. Seribet itu jadi untuk kawan-kawan hargailah. Ya, itu yang dipinginkan seperti itu. jangan bilang kopi tuh mahal kali tempat abang ini. Kalian bodoh. Perjalanan kopi itu ternyata panjang sekali. Baru aku tahu susah Satu juga. saja pesan dari saya aja ya, bukan pesan Banapi ya. Saya cukup menghargai petaninya aja. Ya betul. Berapapun harganya asalkan kopi itu baik, saya akan bayar dan
kopi di sini mahal, kopi di situ mahal, kopi itu tak enak. Nggak ada kopi yang nggak enak. Cuman kita aja kadang nggak bisa nikmatin. Nggak cocok. Susah, tenggorokan kampung itu susah. Kena biasa teh, obeng, kena kopi susu, kena yang ori itu terkejut lambung, tenggorokannya kayak pecah. Tapi aku sekarang menikmati teh tawar, Wak. Iya. Menurut aku bisa pengganti whisky, Wak. Benar. Teh tawar. Iya men, rasanya kayak whisky ternyata. Ya. Kayak whisky teh tawar. Iya. Saya punya itu premium tea juga. Kebetulan saya juga penyuka teh dari Cina. Saya ada beberapa teh dari Cina. Ada black tea, jasmine tea, lavender dan macam sebagainya. Cocok tuh, coba yuk. Cocok nih. Itu enak. Ada pernah saya minum teh rasanya kayak darah. Ada. Apa tuh ya? Itu Rosella. Rasanya kayak darah men, kayak besi. Itu untuk apa ya? Saya pesen, lo kok ini darah? Rosella, teh Rosella itu bunga Rosella. Kalau di Batam yang specialty, nah kita geser dulu. Teh itu siapa? Saya belum pernah lihat. Tapi orang-orang Chinese yang kebanyakan dikonsumsi sendiri. Untuk toko belum ada ya? Belum ada. Cakep juga itu, mana tahu. Yang lain mau bisnis Jepun ya kan? Iya kan? Ya. Korea juga tuh besar betul bisnis tehnya kalau nggak salah. Iya. Korea Jepang juga teh juga sih, ya kan? Jepang itu cara minum tehnya, budaya minum teh. Oh, budaya. Tapi kalau caranya dan teknologi sekarang udah kalah sama China. Wah, Cina emang terbaik sih. Terbaik. Kalau lu minum teh kan pakai cawan kecil, gosok lu. Cium baru diminum. Digosok-gosok gitu di atasnya. Tutupnya tuh. Nah, menurut Mas, sejauh ini nih, selama berapa 6 tahun nih, Ya. mau buka kopi, biji kopi yang menurut Mas dicari sama semua orang, nyarinya susah nih, bebek kelahi nih nyarinya nih. Ada nggak? Pasti ada. Ada Papua, Kenapa Mas? Puntang, Puntang dari Jawa Barat. Ya sudah, mereka udah komoditas ekspor. Kalau Papua saya nggak usah bercerita panjang ya, karena birokrasi kita kan. Juga sih. Susah lah. Ya, Papua Flores kita susah dapat karena orang-orang tertentu. Ada juga makanya yang melewati gitu, orang-orang tertentu. Tapi sekarang anak muda Indonesia juga udah mulai kritis ya. Itu ada Indonesia Trending, ya, International Trading. Indonesia International Trading. Apa tuh Mas? Nah, jadi kopi yang bagus-bagus ini udah bisa nyampe ke pengusaha kecil seperti saya lewat dia. Tepat ya, ini bahasa kasarnya tengkulak lah, tapi menyalurkan yang baik ya. Dari luar negeri bisa, Indonesia yang terbaik juga bisa. Calo. Itu sebenarnya kita nggak nyalain, itu sebagai sistem bisnis ya. Ya, itu harus itu Mas. Supaya berjalan regulasinya juga lebih bagus gitu. Dari Papua ya? Iya. Itu harganya pasti Mas bedain atau enggak? Kalau di tempat saya tidak. Enggak ya? Udah pukul rata, meskipun dari sana memang udah pasti berbeda. Akan lebih mahal Flores, Papua itu pasti akan lebih mahal. Pesawat dia mahal kok. Betul sekali. Sekilo biasanya bisa nyampe 200 ribuan lah. Nah, itu kan dari masalah harga dan kesusahan mencarinya. Iya. Kalau menurut Mas, ini biji kopi terenak yang paling saya suka nih, subjektif ya. Subjektif ya. Kalau subjektivitasnya saya cukup dengan ini sih, proses yang baik dan benar dari petani. Nggak peduli itu dari mana. Nggak peduli dari mana. Yang penting densitasnya itu tadi, berat masanya baik, nutrisinya baik, gampang diolah pada saat sangrai, dan kita olah gampang juga. Itu biji kopinya enak. Makanya kalau dalam proses kami yang udah roasting sendiri, petani kirim sampel dulu sama kami. Kirim sampel, cocok, oke kita kembalikan 50%, Pak ini rasanya seperti ini, oke kita masuk, baru kontrak. Kontrak sekarang, mantap. Petani ini mantap. Bapak bisa sediakan bahan ini kira-kira setahun berapa ton untuk kita aja gitu. Ataukah untuk barang-barang yang lain. Ini yang mikro lot ya, kebun-kebun kecil ya. Oke Mas, setahun saya sanggup segini untuk Mas. Oke, nggak apa-apa. Kita ambil terus. Per bulan kita ambil terus. Nah, kalau orang untuk yang udah ngerti kopi nih Mas, ya, biji apa yang paling dicari orang itu? Rata-rata sih Arabica. Bukan Arabica, tapi dari kota daerah mana gitu? Sekarang sudah baik semua sih. Banyak prosesor muda yang udah turun ke petani langsung tuh banyak. Jangan-jangan sekarang orang-orang malah nanya, kopinya Arabicanya apa aja nih Mas? Mau coba sesuatu yang baru kali ya? Mas, Arabicanya apa aja? Kita akan tanya dulu, Mas sukanya yang gimana? Mau juicy, mau fruity aja, atau mau balance, mau bold, atau mau sweet, ya, atau spicy,
Kita akan referensikan, oh ya, saya ada punya dari Jawa gitu. Oh, saya suka yang manis saja, Mas, dan chocolatey. Saya punya dari Jawa, kebunnya baru dikembangin. Nah, itu tugas kita balik, ya kan? Baru dikembangin. Nah, Mas kalau mau coba silakan. Kita referensikan yang ini. Bahkan kita tidak segan-segan untuk kasih free. Ya. Kita tidak segan-segan kasih free dan mengajak mereka untuk cup tester. Kalau di saat kita lagi quality control. Cup tester itu misalnya ada biji baru iya, dites betul. gitu ya? Baru di roasting. Setelah 3 hari di roasting, itu kita pasti cup tester supaya ini layak untuk dijual, layak untuk dipasarin. Kita ajak sama-sama bareng supaya tahu rasa kopi Indonesia biar nggak sia-sia gitu kan. Nah, rencana kedepannya apa nih Mas? Tuh masalah perkopi-kopian kita nih. Tetap fokus di specialty coffee dan untuk membangun Mas, mic-nya dekat-dekat, Mas. oh ya, untuk membangun di supplier kopi yang baik juga. Mungkin bahan kopi dan non kopi tetap fokus di specialty coffee yang bagus untuk dipasarkan di Batam ataukah di mungkin kalau ada rezeki saya akan kembali lagi ke Pulau Jawa. Mungkin bikin pos lah ya, pos roastery ataukah toko di sana agar teman-teman kita yang di daerah terutama di kota Jawa pinggiran itu sampai sekarang mungkin masih kesusahan dalam hal seperti itu, birokrasi ya. Nah, itu misinya seperti itu. Semoga aja kalau yang Maha Kuasa ngizinin ya. Cita-citanya seperti itu. Mungkin next Pulau Jawa gitu. Nah, tadi ada kata apanya apa? Di Bengkong apa? Oh, Selasa. Ya. Selasar ya? Salasa. Apa tuh Salasa? Salasa itu 3. Niat sholat maghrib. Ya. Salasa ini saya bangun bersama rekan-rekan ya kan. Bos kita juga. Saya kawan ini Mas belum Islam dia. Bukan sih, kalau untuk Salasa sendiri itu kan karena kami 3 orang ya udah kita ambil 3 ya, berbeda visi misi kita jadi satu aja, saling melengkapi. Saya tahu di kopi, yang tahu beliau-beliau ini mungkin bisnisnya. Oke, ayo kita jalan. Apa tuh ini apa nih perbedaannya dengan beda tempat yang lain? Ya semuanya beda. Yang ini pasar konvensionalnya umurnya 35 tahun ke atas. Ada tuh di depan tuh, di bawah itu tak boleh masuk. Pasarnya, incaran pasar ya, incaran pasar supaya lebih global aja. Bukannya yang, outfitmu berapa? Bukannya kayak gitu. Outfitmu pakai apa? Bukannya kayak gitu. Itu yang kita incar pasar yang konvensional aja, supaya orang bisa minum kopi enak di tempat yang bagus, nggak perlu rogoh kocek yang tebal. Kapan bukanya? Tunggu aja. Targetnya akhir bulan. Tunggu aja. November nih. Ada, kita kan tinggal promosi nih. Masuk barang tuh nanti. Itu loh Masuk barang itu. Siapa sama ini man? Obat lambung lu. Obat lambung. Siapa aja ya. Nanti saya undang langsung. Nah, tuh. Ya, kita mau ini pecahkan lambung satu-satu mungkin. Mak pecahkan lambung. Lambung aku cangkok. Iya. Kalau mau pecahkan lambung nanti datang sama-sama. Sekali tak apa-apa, Bu Dok. Bengkong ya. Depan rumah Medi. Ya, orang yang dengar ini nggak tahu rumah Medi di mana, Mas. Dia pun nggak tahu rumah Medi. Di mana? Bengkong Harapan nih, Bengkong Harapan ya. Bengkong Harapan. Rumah Medi. Harapan 1 saya pasti dekat lah sama rumah Medi. Iya, yang dengarnya tahu nggak rumah Medi di mana, man? Ya Allah. Woi, rumah Medi. Nah, minum kopi nih barengan apa ya, Mas? Minum kopi biar rileks ya, nggak perlu dibareng-barengin sih. Otomatis harus minum air putih dulu, baru minum kopi, supaya kopi kita nggak pahit. Hah? Ya. Ilmu apa lagi? Gimana tuh? Kalau mau minum kopi, minum air putih. Apalagi minum pure coffee, minum air putih dulu. Jangan salahkan kopinya yang pahit kalau lidah kita habis ngerokok, habis makan macam-macam, tekak kita kering. Yang disalahkan kopinya nggak enak. Padahal belum dibilas. Aku pernah makan bembeng. Habis itu makan
cap badak yang kaleng kan ada rasa-rasanya. Nggak ada rasanya sama sekali kan? Gila coklat. Padahal Benar manis sekali, itu karena benar sekali. lidah kita udah kebas dengan Iya. Apalagi barang Makanya untuk standar untuk kopi, kalau kita ngeklaim coffee shop ya, jika ada pelanggan kita datang dan beliau minum kopi, harus ada langsung disajikan air putih tanpa harus meminta. Untuk orang Batam lebih bagus gini. Depannya ada ini cuci mobil. Apa namanya itu? Door smear. Kalau mulutnya Mas. rata-rata Pak, kedai Minum kopi ya. kedai kopi itu memang wajib kasih air putih. Wajib, Kalau wajib. Mau modern, mau Iya. klasik, wajib sebenarnya. Tapi sekarang air putih ada Bayar. Oh ya Allah. Es kosong. Kosong susah. Kami air putih biasa aja udah oke tuh. Kita tanya nanti, ini kan kopi, kita jadi menghargai kopi nih sekarang. Iya. Kita prosesnya panjang. Kita cari orang yang buat air putih hangat. Prosesnya panjang juga nih, kayak makan dibayar. Iya. Bayar ya. Air putih hangat Iya. satu bayar. Iya. Bayar, 2.000 Mas ya, Batam. 2.000. Ih, ngeri kali lah. Datang aja ke tempat saya gratis. Air putih semaunya. Untung nanti Mas itu taruh galon di situ. Ya. Biasanya taruh Dispenser ya kan? Dah. Kan. Selesai. habis diisi. Bahkan kita kasih infused butter juga free kok. Infused butter tuh apa lagi? Infused butter itu biasanya air Infused putih. water. Oh, udah tahu. Ya. Tahu. Ini lemonade apa sih? Iya, ada lemon, ada macam-macam. Timun. Yes. Asalkan nggak limun yang satunya ya. Pikir apa itu? Kan ada limun. Limun di Jawa kan ada. Limun. Minum apa limun? Ya mabok lah. Oh, Minuman itu rupanya. Aduh. Limun turun di mana? Kangen Lama siu kali. ya. Setahun belum aku ke Jawa nih. Terakhir tur Desember. Kami Agustus. Gitu. Udah Mas, pesan dan pesan. Pesan dan pesan buat kawan-kawan yang nongkrong sama yang jualan. Ya, yang minum kopi dan juga yang membuat kopi. Yang belum minum kopi nggak perlu takut minum kopi. Kopi memang pahit, tapi bisa dinikmatin. Karena Anda belum cuci mulut. Bener. Yang sudah minum kopi, ya alhamdulillah sudah bagus minum kopi. Itu bukan suatu unsur paksaan. Jadikan kopi sebagai kebutuhan, bukan lifestyle. Ya. Bagi pengusahanya sendiri, ya jangan jauh-jauh dari quality. Ya, bisnis is everywhere, bisnis ya. Tapi jangan lepaskan quality supaya industri kopi dan pertaniannya semuanya sinkron, lebih bisa maju sama-sama. Majukan berskala besar, bukan untuk kenyangkan perut sendiri. Kok bisa happy bareng-bareng? Bisa happy bareng-bareng. Maunya nih Mas. Yes. Mas nih buat peta Batam. Ya. Dibuka. Sudah. Kopi ini nanti ada lembaran. Oh, si Z. Misalnya itu gagasan. Susu kopi buka. Oh, di sini. Gagasan namanya Batam Coffee Mate dari Batam Coffee Society, karena sudah ada grupnya di Batam yang sering bikin acara setiap tahunnya di International Coffee Day itu Batam Coffee Society. Kemarin di Yes. alun-alun. Iya, saya juga salah satu penggerak dari Batam Coffee Society. Ada petanya nggak, Mas? Nah, itu gagasan pertama kita sudah mau kerjakan, cuman ya kita bangga jadi orang Indonesia. Ketika berorganisasi ada kepentingan di atas kepentingan. Ya, inilah yang terjadi. Nah, saya mohon, saya harap berkembangnya kopi inilah yang bisa ngebantu. Seperti di Jogja ada namanya Jogja Coffee Map. Ketika kita mau ngopi sudah nggak bingung lagi datang. Itu di mana dapatnya tuh? Oh, udah ada di internet. Ada langsung Batam Coffee Map. Kalau Singapura kan udah enak nih. Kita datang langsung bisa map gratis kan. Yes. Kalau mau wisata apa ada nih semua. Yeah. Zerat bukan langsung semuanya. Ya, saya Di bagi Batam gitu juga. Ya itulah kita. Bang, buat santai lah Bang. Ini mau happy kita ya kan. Bukan masalah gini-gini Iya, gitu. iya. Ya Kalau kan? tempat-tempat macam gitu luar kepala. Ya, seharusnya dibuat lah ya. Iya. Tapi jadinya ya. Taruh di bandara, taruh di ini ya. Jaga quality dan modifikasi jangan berhenti. Betul. Nah, kita maju sama-sama untuk bahwa tunjukkan kita itu bisa dan kita itu sebenarnya kaya. Kaya kali. Sebenarnya kita kaya dari budaya dan macam sebagainya, kita itu kaya. Gak perlu kita kecil hati, kita minder gitu. Iya, Saya bisa, saya aja bisa, Anda sekalian pasti bisa. Ya, mudah-mudahan. Dengan modal 7 juta, ya alhamdulillah
Alhamdulillah sampai sekarang saya masih bisa membagi hasil. Yang penting apa? Konsistensi. Ya, kan? Ada lagu band kesukaan kita. Kesukaan aku. Al-Haq Al-Yakin. Yes. Itu ya. Ada band Amerika. Al-Haq Al-Yakin. Dengar band itu. Sebenarnya satu aja juga. Satu aja. Biasanya kalau anak muda kita itu udah usaha, udah agak melambung dikit, kadang lupa darah tangan bisa. Banyak kayak gitu. Sebenarnya bukan itu. Kalau bisa pakai, namanya juga kerja keras, cerdas, ikhlas ya. Itu harus dipakai memang. Kerja keras itu udah wajib. Ya. Wajib lah. Ya, itu udah wajib kita. Tapi kalau kita tidak diizinkan, nggak akan terjadi apa-apa. Ya, betul Mas. Katanya si Habib, is not my, is Allah. Ya, itu harus dipegang sih sebenarnya. Bukan saya yang hebat, tapi masih diizinin kasih rezeki kan gitu. Oke lah. Siap. Kopi mantap. Kami nak coba kopi asli. Mau coba kopi lah. Harus ngopi. Harus coba. Mana tahu tak Vertigo, berarti cocok. Ya. Iya. Ini sih minum kopi sih kayak jadi. Tapi saya potong dulu. Kalau minum Vertigo kopinya apa tuh? Kopi susu sih. Oh iya, oke, siap. Udah tahu. Kalau asam lambungnya kambuh pas minum kopi apa? Kopi apa aja? Oh iya, oke. Kopi filter juga pernah? Langsung. Iya, kontak kena juga. Oke, siap. Ya, ada kacau lah. Saya bahkan saus McD demam. Saus KFC nggak masalah. Oke. Pilih-pilih udah. Iya. Bicola atau Big No? Big No. Bahaya. Yes. Kalau yang besar. Paling bahaya Bicola men. Oke lah. Oke. Minum kopi, tapi jadikan pelajari kebutuhan. juga. Jadi nggak bisa kopi jadi kebutuhan juga. Iya, pelajari itu sedalam-dalamnya. Orang Batam apa-apa tuh nanggung. Iya kan? Iya. Semua tuh nanggung di Batam. Kita bingung, kita susah. Jangan tahu kalian duduk di Starbucks aja. Iya, Starbucks mungkin keren. Mungkin kayak laki-laki bisa nengok cewek, ya kan? Atau yang cowok bisa cewek nengok cowok gitu kan. Boleh. Tapi gimana kalau semua cewek cantik ke coffee shop lokal? Apalagi yang di pinggir-pinggir. Kami ke situ. Oke. Podcast lah.